Oke, kita ini apa namanya? Kuliah sejarah filsafat masa kini ya. Betul? Biasanya disebut sebagai juga sejarah filsafat kontemporer, sama aja. Sejarah filsafat kontemporer, dan itu biasanya itu maksudnya adalah perkembangan filsafat sesudah Hegel, kira-kira seperti itu ya. Sesudah Hegel, memang Hegel itu di posisi yang rada di ambang pintu, sehingga kadang-kadang dia dianggap filsafat modern, kadang-kadang juga dianggap sebagai filsafat kontemporer gitu. Ya, kayak Nietzsche dan segala macam itu tuh di tengah-tengah yang kadang-kadang nggak jelas posisinya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sudut efeknya, dilihat dari sudut pengaruhnya gitu ya, praktis hampir semua filsafat kontemporer adalah reaksi terhadap Hegel, kira-kira seperti itu, reaksi terhadap Hegel. Jadi Hegelnya sendiri biasanya dimasukkan dalam filsafat modern. Tapi untuk memahami ini, saya akan mulai dulu dari tendensi besar perubahan paradigmatik secara umum sebelum kita memasuki para filsuf pada tingkat rincian. Kita akan melihat dulu tendensi besar semacam perubahan paradigmatik gitu ya, pergeseran paradigmatik dari pola berpikir modern dan pola berpikir kontemporer yang kemudian hari memang itu ada sebutannya, yaitu postmodern. Tapi postmodern itu secara spesifik akan dibahas dalam kuliah lain yang lebih spesifik secara menyeluruh ya, postmodern. Dalam arti tertentu sebenarnya postmodernisme sebagai mazhab filsafat itu hanyalah bagian dari filsafat kontemporer. Artinya tidak seluruh filsafat kontemporer bisa disebut postmodernisme kalau dalam arti kerangka berpikir. Tapi kalau postmodernisme dilihat sebagai semacam babakan baru, bukan mazhab-mazhab tertentu ya, babakan baru, memang hampir semua pemikir kontemporer bisa saja disebut postmodern. Tapi pendeknya yang saya mau bilang adalah kerangka berpikir kontemporer itu hal tersendiri yang lebih luas. Nah, kita akan melihat apa perbedaan antara tendensi modern, paradigma modern dengan sebutlah paradigma kontemporer. Kita akan melihat pergeserannya, dan sesudah itu kita akan melihat mengapa dia bergeser. Ya, jadi ada macam-macam ini pergeseran tekanan sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya kerangka berpikir modern itu sangat memburu esensi, maunya adalah memburu inti-inti hakiki gitu kan ya, hakikat kenyataan. Terus fokusnya para filsuf modern itu mau mencari esensi, misalnya seperti itu, esensi yang dalam beberapa hal abstrak, esensi yang sifatnya abstrak. Maka para filsuf menemukan macam-macam esensi. Ada seperti Feuerbach dan segala macam. Esensi itu material, gitu kan? Materi itu esensi, gitu kan? Tapi orang seperti Hegel menemukannya lain lagi. Yang esensial itu the spirit, yang justru immaterial. Yang material itu cuma konfigurasi dari atau manifestasi dari ruh absolut, misalnya seperti itu. Itu persis dua ekstrem misalnya, gitu kan ya? Dua ekstrem yang sudah menangkap esensi itu. Meskipun pada Kant
sudah ada sih abad 18-an keraguan sebenarnya terhadap yang namanya esensi itu. Kan buat dia, kalau esensi itu dia dilihat sebagai noumena, maka noumena itu tidak bisa diketahui. Kalian sudah tahu kan dalam filsafat modern ada seperti itu ya. Kant, tahu kan? Yang bisa ditangkap adalah fenomena, bukan noumena, bukan esensi dalam arti noumena. Terus pada Kant sebetulnya sebagai bapak filsafat modern sudah ada sih sebenarnya keraguan itu. Tapi secara keseluruhan bagaimanapun kerangka berpikir modern memang hendak mencari esensi sebagai inti berfilsafat. Nah, itu berubah. Di dalam situasi kontemporer, sebutlah sejak awal abad 20, itu tuh berubah karena macam-macam hal yang nanti akan kita lihat. Tapi pokoknya itu berubah, bukan lagi esensi yang menjadi penting, tapi ada yang sempat tahu apa? Belum pernah dengar? Eksistensi. Eksistensi. Ini memang sangat mencuat pada eksistensialisme, tapi sebagai gagasan generik, saya kira umumnya eksistensi dalam arti umum itu berlaku juga bukan hanya untuk eksistensialisme. Gitu. Pendek yang penting itu eksistensi. Maksudnya apa? Hidup yang dihayati ini yang konkret, bukan yang abstrak. Gitu kan? Kalau ini tadi abstrak kan ya. Eksistensi itu konkret. Gitu. Eksistensi itu sesuatu yang konkret, yang dihayati ini, bukan yang dipikirkan pertama-tama, tapi hidup yang dihayati ini. Gitu. Dan itu memang muncul dari pengaruh dari fenomenologi, Lebenswelt antara lain ya. Lebenswelt itu apa namanya, dunia yang dihayati, dunia yang dihidupi, itu tuh lebih primer daripada esensi, gitu kan ya. Kan mana yang lebih real, yang dihayati ini kan, abstraksi itu belakangan kan, refleksi abstrak itu kan belakangan gitu. Nah itu, terus ada perubahan paradigma yang lumayan serius. Agak terbalik. Tadinya orang mengincar yang abstrak, tapi kemudian sekarang sensibilitas itu lebih terarah pada yang konkret. Ada juga pergeseran lain. Dulu seperti jelas dalam istilah Aufklärung, pencerahan gitu kan ya. Itu tuh semacam pemfokusan atau pemprioritasan atas nalar, atas reason, rasionalitas ya, primas rasionalitas gitu ya. Primas rasionalitas itu tuh khas filsafat modern, pengutamaan atas rasionalitas. Itu pun rasionalitas diskursif ya, rasionalitas diskursif. Apa artinya rasionalitas diskursif? Apa? Rasionalitas diskursif, come on. Ya, artinya rasionalitas yang diperkatakan, yang diverbalisasikan secara logis gitu kan ya. Itu yang melompat dari satu konsep ke konsep lain dan kayak gitu dengan sangat-sangat hati-hati gitu, rasionalitas diskursif seperti itu, dengan tentu dalam kerangka logika Aristotelian. Kira-kira seperti itu rasionalitas modern itu. Dalam situasi kontemporer abad 20 ke sini tekanannya agak lain ya. Melalui Heidegger, melalui berbagai pemikir poststrukturalis, sebagiannya, dan banyak lagi, mulai ada tekanan pada apa ya, lewat hermeneutik, Paul Ricoeur segala macam itu, ke rasionalitas metaforik. Rasionalitas metaforik ya. Bermain dengan kiasan, menganggap penting itu apa
omongan-omongan penyair dan sebagainya itu seperti yang dilakukan oleh Heidegger. Bukan konsep-konsep yang literal misalnya seperti itu ya. Mulai ada ke konsep-konsep yang puitik. Dan aspek puitik aspek puitik itu banyak ditekankan dalam filsuf kontemporer melalui fenomenologi. Maka jangan heran bahwa dimensi puitik itu banyak sekali bermunculan dalam pemikiran para filsuf kontemporer. Misalnya secara eksplisit itu muncul dalam buku Gaston Bachelard, judulnya The Poetics of Space, misalnya kayak gitu ya, puitika dari space, dari ruang, misalnya kayak gitu-gitu. Dan Heidegger banyak sekali bermain-main dengan kata dari para penyair. Artinya berpikir dengan dibimbing oleh metafor dari para seniman. Paul Ricoeur bahkan membahas secara khusus, membangkitkan kembali pemikiran mengenai metafor, ya, posisi metafor dan sebagainya itu. Dan dilanjutkan oleh para pemikir dari Amerika dan sebagainya. Jadi posisi metafor ini ya, rasionalitas metaforik. Tapi selain itu juga primas rasionalitas diskursif itu juga sekaligus bergeser ke kemampuan-kemampuan persepsi yang non rasional. Apa misalnya? Kan manusia menangkap realitas tidak selalu melalui rasionalitas dong. Melalui apa? Mimpi. Oke, selain mimpi apa tadi kamu bilang? Imajinasi. Itu juga mulai dilihat, bukan hanya rasionalitas tapi imajinasi. Itu juga mulai dilihat. Apalagi kan lebih kaya dong manusia itu, cara manusia menangkap realitas itu kan lebih kaya dong, bukan cuman nalar gitu loh. Imajinasi, oke, dan itu yang dilakukan oleh para seniman khususnya. Apalagi dong? Banyak lah. Lu tuh udah tua gini loh. Apa-apa? Banyak kan faculties yang dimiliki manusia itu kan banyak dong fakultasnya. Nalar, imajinasi, terus ya, rasa itu. Rasa di situ, rasa dalam arti yang luas ya, rasa di dalamnya ada emosi, di dalamnya ada stimung, ada disposisi, ada mood dan segala macam itu. Kita sebut aja itu semua khasanah rasa ya. Rasa itu kan spektrumnya luas sekali. Rasa. Tapi sebutlah rasa gitu. Nah itu banyak juga mulai diperhatikan ya. Misalnya Whitehead itu justru mencoba memahami segala peristiwa dalam alam semesta ini sebagai proses di mana feeling itu berperan sangat kuat gitu ya. Nanti mesti ada yang presentasi ya mengenai Whitehead. Jadi nanti perkuliahan kita adalah gitu supaya tidak satu arah gitu, maka kamu akan bergiliran mempresentasikan filsuf-filsuf kontemporer itu secara bertanggung jawab gitu kan ya. Ya, Whitehead nanti salah satu yang wajib dan kudu dibahas. Nah, situ kita akan melihat posisi feeling itu tuh menarik sekali. Feeling, rasa, oke. Tapi ada juga tema lain yang semua pokoknya bergeser dari dominasi rasionalitas diskursif. Masih ada satu hal lain lagi dalam diri manusia itu yang mendorong manusia untuk melakukan ini itu. Apa selain imajinasi tadi, rasa, terus apa lagi? Apa cara menangkap yang tidak melalui proses logis yang berkepanjangan, tapi langsung aja ceprot gitu, langsung nangkap. Intuisi. Nah, peran intuisi ini juga menjadi sangat penting, terutama sejak fenomenologi ya. Sejak fenomenologi itu peran intuisi itu
menjadi bahwa seseorang bahkan sebelum berlogika udah nangkep kira-kira apa gitu kan ya. Dan sebenarnya banyak dalam hidup kita yang seperti itu kan. Bahkan sebelum berpikir mengenai kita udah tahu dulu sih sebenarnya, kurang lebih ya tahu gimana lah. Kita serasa ngerti gitu kan ya. Kan hampir seluruh perilaku kita mengandaikan kita seperti mengerti. Hanya kalau kita mesti memverbalisasi itu rada repot gitu. Apa sebenarnya yang kita pahami itu seringkali nggak ngerti. Gitu. Kan kita umumnya kurang lebih ngerti siapa kita gitu kan ya. Siapa diri kita sendiri. Itu sebabnya kamu bisa melakukan banyak hal dengan cukup safe gitu. Karena kamu ngerti kurang lebih. Kamu tidak sepenuhnya disetir oleh masyarakat sel di sini yang sewenang-wenang dan kamu ngikutin aja gitu, enggak kan? Ya, kurang lebih kamu juga menguasai si masyarakat sel tubuhmu itu. Jadi more or less you really understand who you are gitu. Dan itu tuh kalau kamu disuruh menjelaskan siapa kamu, bahwa kita cari setengah mati, cari kata-kata gitu kan ya. Gue tuh kayak apa sebenarnya gitu. Dan antara tepat dan tidak tepat juga bahkan ketika kita mesti merumuskan itu. Jadi kita udah menjelaskan gini, salah sebenarnya itu gue tuh gini juga sih, gimana lah gitu. Jadi terasa sekali kata di situ tidak sebanding dengan intuisi yang kita miliki mengenai diri kita. Nah, kayak gitu, intuisi itu banyak dibahas misalnya oleh fenomenologi sejak Husserl, tapi ya Bergson juga sudah membahas itu. Ya, pendeknya abad ke-20 itu orang bicara banyak mengenai intuisi. Dan sekurang-kurangnya satu lagi. Jadi pergeseran itu ke banyak arah ya sejak rasionalitas itu. Sekurang-kurangnya satu lagi, terutama sejak ya dari pengaruh Schopenhauer dan Nietzsche. Peran apa di situ? Faculty mana atau bagian mana dalam diri manusia yang diekspos? Bukan nalar, bukan imajinasi dalam Nietzsche ya, tapi apa dong? No, ya itu memang satu lagi itu nanti. Apa dong ya? Enggak. Belum pernah dengar Schopenhauer? Emang kamu baru? Ya itu termasuk wilayah yang abu-abu sih, itu antara filsafat modern dan filsafat mutakhir, sehingga mungkin kamu juga kalau tidak petualangan sendiri, kamu juga nggak tahu ya. Oke, kehendak dan hasrat termasuk di situ ya. Hasrat barangkali itu. Hasrat itu desire atau will kadang-kadang disebutnya. Memang itu ada nuansa yang berbeda, tapi oke lah, sekitar wilayah itu hasrat, kehendak gitu, yang kemudian hari dikelola dengan bagus dan pelik oleh Gilles Deleuze misalnya, seperti itu. Artinya dilanjutkan oleh orang seperti Gilles Deleuze yang nanti kita akan lihat juga. Itu peran bukan nalar justru ya, hasrat ya. Hasrat itu hasrat pada tingkat pribadi maupun hasrat pada tingkat katakanlah yang sudah mengkonfigurasi dalam kerangka kultural, kultur kapitalisme. Itu dibahas banyak oleh Deleuze misalnya, atau juga para filsuf poststrukturalis seperti Jean Baudrillard dan sebagainya. Ya, itu jadi kalian lihat bahwa ada seperti melarikan diri dari dominasi, dari kekuasaan rasionalitas yang sudah sedemikian jumawa dan sudah sedemikian berkuasa sejak lama ya. Rasionalitas seperti melarikan diri gitu. Tapi ya ternyata nggak bisa-bisa juga sih sebenarnya. Bahkan ketika kita membahas metafor, imajinasi, rasa, hasrat, intuisi dan seterusnya, sebenarnya tetap aja kita menggunakan bahasa diskursif kan ya. Jadi ya gimana? Itu selalu kontradiksi atau dilema
yang ada dalam dunia filsafat itu. Bahkan ketika fokusnya bukan nalar pun gitu, tetap aja kita mesti membahasakannya secara nalar, diskursif. Jadi gimana dong? Itu kenapa ya kira-kira kok kayak gitu ya? Seperti nggak bisa lari gitu. Kita mau ngegebukin itu, mau mencaci maki itu, tapi kita pakai bahasa itu gitu ya. Nah itu gimana tuh? Kenapa ya? Kenapa ya? Orang bisa mencaci maki orang tuanya gitu, boleh dibilang gitu ya. Tahu-tahu dia berperilaku persis kayak orang tuanya juga gitu kan. Gitu kan. Seringkali kan aneh gitu kan. Saya ingat dalam satu cerita dari, saya kira dari siapa sih yang bikin novel malam segala macam itu? Siapa? Elie Wiesel. Elie Wiesel. Itu tuh menarik sekali gitu. Dalam salah satu novel yang saya lupa yang mana tuh. Orang Yahudi kan pada mengeluh ya. Orang Yahudi kan pada mengeluh gitu. Dan wah mencaci maki dan protes terhadap Tuhan. Ini bangsa terpilih ini kok tersiksa kayak gini gitu kan ya. Oh, protes dan mencaci maki gitu. Dan, wah semua juga sepakat Tuhan sudah meninggalkan dan tidak perlu lagi kita gitu. Tapi ternyata hari sudah sore, ya marilah kita berdoa katanya gitu. Gitu ya. Itu kelakuan manusia itu kan seperti gitu. Kelakuan manusia itu kan kayak gitu. Ini juga gitu, mencaci maki rasionalitas segala macam, tapi dia lupa dia sedang membahasakan semua itu juga dengan rasionalitas yang sama. Menurut kamu kenapa ya? Emang kita nggak pernah bisa lari gitu dari rasionalitas? Coba sedikit berfilsafat. Kenapa ya? Posisi rasionalitas diskursif ini loh. Karena kita masih makhluk berbahasa gitu. Ya, tapi kan bahasa kita juga bisa berbahasa metaforik. Bahasa kan kita juga bisa berbahasa ini, kiasan misalnya. Bedanya dengan bahasa harafiah apa dong? Beda juga harafiah sama yang metaforik. Ternyata kalau harafiah itu kayak harus gitu. Ya ini tuh kayak gini, ini tuh harus kayak gini. Tapi kalau yang metaforik tuh kayak lu dikasih dan bisa beda-beda. Kalau itu kayaknya satu kata gitu dan bisa. Dengan kata lain, kalau kekuatan dari bahasa diskursif adalah di situ ada kurang lebih kepastian makna yang biasa secara umum biasa disebut sebagai denotasi. Kita bermain dengan denotasi di situ ya. Dan akibat unsur denotatif ini, maka semua bisa jadi ngerti. Itu dimengerti semua orang gitu. Kalau saya ngomong amplop, itu amplop ada surat gitu, itu denotatif gitu kan ya. Dan gara-gara makna denotatif itu kita bisa berkomunikasi dan bisa berpikir bersama gitu loh. Bisa mengkomunikasikan gagasan. Sementara kalau saya membuat puisi dengan kata amplop, di situ saya bermain dengan konotasi kan ya. Yang sangat spesifik maksud saya dengan amplop itu apa gitu, yang belum tentu sama dengan apa yang dipikirkan orang tentang amplop itu. Dan saya harus menerang jelaskannya dulu gitu, baru bisa nyambung. Kepentingan rasionalitas atau bahasa diskursif atau literal adalah bahwa dia mempunyai karakter komunikabilitas. Dia lebih komunikabel bagaimanapun juga untuk menyampaikan, mengkomunikasikan pemikiran. Apa boleh buat rasionalitas semacam ini lebih ya relatif lebih gampang dipahami orang lain. Dan itu yang menjelaskan kenapa filsafat-filsafat dari wilayah non barat itu yang berupa misalnya tembang atau pantun atau puisi, katakanlah kayak gitu ya. Itu kan rada gelap bagaimanapun ya, dia tidak menjelaskan dirinya sendiri, dia tidak akibatnya juga tidak mengkomunikasikan dirinya sendiri. Harus dianalisis dulu, kita harus mengais-ngais sebenarnya kurang lebih maksudnya apa gitu kan ya. Agak berat. Karena puisi bagaimanapun selalu lebih gelap daripada pemikiran yang sangat mendalam tapi diskursif gitu.
Betapapun dalamnya kalau diskursif itu karena masih ada rangkaian sebab akibat yang lebih jelas di situ. Jadi barangkali itu salah satunya kenapa kita hampir nggak pernah bisa keluar dari rasionalitas diskursif. Karena lebih komunikatif dan gimana ya? Di luar itu susah sekali mengkomunikasikan ke orang pikiran kita, analisis kita dan sebagainya gitu. Mau nggak mau harus lewat situ. Jadi cuma objeknya aja bergeser. Oh, sorry.